kalau di perusahaan begitu ya. Nah, jadi namanya persediaan ini nanti akan terkait dengan beberapa bagian departemen. Pertama biasanya itu dengan bagian purchasing pembelian, kemudian bagian produksi. Nah, tentunya juga dengan keuangan karena persediaan ini terkait dengan investasi uang ya yang dibeli barang ataupun bahan baku. Nah, kebijakan pengadaan misalnya bahan mentah ya, bahan baku begitu, ataupun barang setengah jadi misalnya, ataupun spare part misalnya, itu juga termasuk inventory ya. Nah, ini tadi melibatkan beberapa bagian, sehingga pengelolaannya, manajemen persediaan itu tidak hanya satu bagian saja, itu nanti akan terkait dengan beberapa bagian lainnya ya. Misalnya bagian tadi pembelian terkait dengan produksi, terkait dengan keuangan. Jadi kalau dalam apa akuntansinya ya, nah ini persediaan ini juga sering ya masuk kepada neraca, neraca di akuntansi perusahaan. Nah, sehingga harus ada pengelolaan atau manajemennya ya. Supaya apa? Supaya efisien ya, efisien dan efektif. Nah, ini perlu ada suatu metode gitu, supaya efisien dan efektif. Nah, persediaan di sini atau inventory ya itu merupakan modal, jadi modal yang tertanam gitu. Ditanamkan dalam bentuk bahan baku ataupun barang setengah jadi ataupun barang jadi ataupun bisa spare part gitu. Fungsinya di sini pengendalian persediaan. Nah, jadi pengendalian fungsi utamanya adalah jadi sifatnya di sini nanti kita akan eh, mengadakan atau pengadaan. Nah, sehingga di sini nanti juga terkait dengan penyimpanan, penyimpanan, pengadaan ya, dan kemudian mengurutkan. Jadi kadang mana yang mau dikeluarkan dahulu itu bagian dari pengendalian persediaan. Jadi ada penyimpanan, ada pembeliannya, dan juga ada apa pengeluaran. Artinya mana yang harus didulukan, mana yang tidak gitu. Dalam waktu ke waktu gitu. Jadi prosesnya terus menerus dalam waktu ke waktu. Fungsi inventory. Jadi fungsi inventory ini harus kita pahami ya. Jadi kadang kita mungkin sudah terbiasa dengan istilah inventory atau persediaan ya. Nah, fungsinya itu apa? Persediaan atau inventory. Nah, jadi kalau misalnya eh, kita beli barang atau purchasing gitu, nah, ternyata ada keterlambatan. Nah, di sini padahal permintaan ada yang harus kita penuhi. Nah, maka eh, ini bisa menghindari ya penolakan begitu, penolakan dari permintaan itu. Ya, jadi kekosongan barang itu bisa terhindarkan karena akibat dari terlambatnya. Nah, ini fungsi inventory persediaan. Nah, atau kalau dalam mesin gitu kan, mesinnya ini tiba-tiba rusak ya, padahal harus produksi. Nah, dengan adanya inventory spare part, nah ini produksi masih bisa jalan. Jadi fungsi dari inventory itu menghindarkan salah satunya ya kekosongan spare part sehingga produksi bisa jalan. Juga fungsi inventory lainnya itu bisa eh, menghindari harga yang tinggi. Dalam arti begini, ketika kita punya persediaan ya, kemudian yang cukup, tiba-tiba ada harga yang naik. Nah, ya kan, harganya barang itu naik turun begitu. Nah, sehingga mungkin pada suatu saat harganya itu naik,
Nah, kita masih punya persediaan dan kita menunggu harga yang turun begitu. Jadi itu salah satu fungsi persediaan juga. Kemudian barang musiman. Nah, misalnya produk yang musiman. Nah, biasanya produk musiman di sini terkait dengan ini ya, tanaman ataupun buah misalnya. Nah, pada buah yang musiman itu barangnya akan ada ketika ketika barangnya buahnya misalnya eh, sedang sedang berbuah, tetapi pada saat tidak berbuah, nah, di situ fungsi persediaan bisa apa menangani kekosongan. Nah, jadi itu salah satu fungsi persediaan. Nah, juga inventory fungsinya ini mendapatkan diskon. Pada saat apa ada diskon, nah itu biasanya kita bisa membeli banyak. Nah, itu bisa dipakai untuk inventory. Gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan diskon dalam arti untuk menumpuk barang pada saat ada potongan harga. Nah, ini akan muncul fungsi inventory. Ya. Nah, ini yang ke selanjutnya di sini yang menjamin kelangsungan produksi ini secara otomatis adalah utama ya. Jadi misalnya produksinya itu kan memang nggak boleh berhenti. Nah, tetapi misalnya ada bahan baku yang memang eh, terlambat ataupun kosong gitu ya, sehingga fungsi inventory ini membuat produksi itu bisa berjalan terus. Bahan baku suatu produk itu kan banyak ya, tidak hanya satu, misalnya ada bahan baku pendukung. Nah, bahan baku pendukung pun itu kalau nggak ada kan ya menjadi apa mengganggu mengganggu ataupun tidak jalan produksinya. Sehingga dengan fungsi inventory ini akan menjamin kelangsungan produksi. Jadi di materi ini kita mencoba memahami lebih dalam ya mengenai konsep inventory atau persediaan. Nah, di persediaan itu macam-macam jenisnya. Ada yang bahan baku ya, bahan mentah, ada yang komponen ya atau spare part begitu, atau ada yang dalam proses artinya setengah jadi begitu. Nah, terus kemudian barang jadi, produk akhir, ya, bahan pembantu dan lain sebagainya. Nah, uang pun ini sifatnya kalau di stok itu juga bisa masuk kepada persediaan. Persediaan. Terus kemudian ruangan, bangunan. Nah, ruangan misalnya eh, ruangan di eh, pabrik misalnya kan ada stasiun ya. Stasiun nah, itu ada ruangan bisa dipakai untuk apakah untuk kantor eh, departemen di situ ataukah untuk tempat apa barang-barang dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya bisa dinamakan persediaan ya. Spare part tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini kalau fungsinya untuk ini menghindarkan misalnya kelangsungan untuk menjamin kelangsungan produksi. Contohnya misalnya tenaga kerja secara honorer ya. Misalnya begitu. Kalau kita punya apa persediaan dalam arti eh, apa ya channel yang sewaktu-waktu bisa di kontak untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, sebenarnya itu adalah suatu persediaan gitu. Atau waktu sip-sipan, misalnya karena produksi di pabrik itu nggak boleh berhenti, misalnya ada satu atau dua yang sakit. Nah, di situ ada bagian atau ada personel lain yang bisa menggantikan. Nah, itu sebenarnya juga masuk kepada persediaan, yakni tenaga kerja. Oke, ada empat faktor yang mempengaruhi besarnya, ya, besar kecilnya persediaan. Pertama, waktu tunggu, lead time. Waktu tunggu itu apa? Waktu tunggu itu adalah waktu sejak kita meminta atau order ya, sampai kepada barang itu datang ke kita, ya. Nah, itu berapa lama waktunya? Jadi lead time itu
tadi. Jadi sejak order sampai kepada barang datang itu berapa lama. Nah, ini lead time ini penting ya untuk diketahui. Kemudian faktor yang kedua itu frekuensi, ya, frekuensi permintaan atau pembelian. Nah, permintaan di sini artinya frekuensi permintaan dari sisi konsumen atau pelanggan. Nah, kalau pembelian di sini frekuensi kita, ya, pabrik begitu atau bagian purchasing membelinya berapa kali gitu. Ya, frekuensinya berapa kali. Jadi dua hal ini frekuensinya ya itu akan mempengaruhi besarnya persediaan gitu yang akan kita eh, beli gitu. Kemudian tentunya jumlah dana yang tersedia. Jadi kita membeli bahan baku ya atau barang jadi, nah, itu tergantung juga kepada anggaran. Artinya kan sudah ada jumlah ya yang nilai atau rupiahnya berapa dari eh, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi jumlah dananya yang disediakan. Kemudian faktor yang keempat itu daya tahan material. Ya. Nah, daya tahan ini berbeda misalnya untuk barang yang eh, mudah rusak atau tidak tahan lama, gitu. Jadi bahan bakunya jumlahnya yang disediakan akan berbeda dengan barang atau bahan baku yang tahan lama, gitu. Jadi yang tidak tahan sama yang tahan lama akan berbeda jumlah pembeliannya. Oke, nah sebelum kita nanti masuk kepada model persediaan ya, kita empat hal ini pertama yang harus kita masukkan konsepnya, kita pahami ya, lead time, frekuensinya, pembelian sama permintaan, jumlah dana yang tersedia, dan daya tahan material. Sebelum masuk itu, kalau bicara persediaan, kita akan erat ya terkait dengan biaya atau cost gitu. Nah, biaya persediaan itu ada pertama, yakni holding, namanya holding cost ya. Nah, holding cost ini terkait dengan simpan atau penyimpanan, biaya penyimpanan, carrying ya, sama aja ya, biaya penyimpanan. Nah, tentunya pada periode tertentu, nanti nanti kita akan ada contohnya ya. Kemudian ordering atau biaya ordering ya, ordering biaya pemesanan. Nah, setup cost ini biaya persiapan ya, persiapan. Jadi nah, ini ada beda ya. Jadi ordering biaya pemesanan sama setup biaya pemesanan. Nah, ini nanti juga harus diketahui untuk menentukan biaya persediaan. Kemudian stock out cost. Nah, di sini eh, harus diperhitungkan ya. Untuk suatu perusahaan itu juga harus diperhitungkan. Artinya biaya kerugian akibat permintaan tidak terpenuhi, begitu. Karena kosong. Artinya apa? Kita dapat uang tetapi tidak jadi, kan begitu. Karena apa? Karena kekurangan, karena kekosongan stock out ini. Nah, itu juga harus di apa? Diperhatikan stock out cost-nya ini, ya. Oke. Jadi ada yang utama ada tiga ini ya di dalam biaya persediaan, yakni holding cost atau biaya simpan, ordering cost atau biaya pemesanan, dan setup cost atau biaya persiapan. Ya. Oke, biaya penyimpanan dulu. Nah, biaya penyimpanan itu apa saja? Nah, di sini ada banyak pos-posnya ya. Nah, ini posnya ya. Misalnya untuk penyimpanan di situ butuh lampu ya, butuh pemanas, butuh pendingin ya, cold storage misalnya ya. Kalau ini mungkin apa hot storage ya. Jadi ada barang-barang yang memang harus dimasukkan pendingin ya supaya awet gitu. Ataupun sebaliknya supaya awet maka dipanaskan.
Nah, ini termasuk holding cost. Kemudian biaya modal ya. Nah, terus kemudian biaya keusangan. Keusangan itu biaya penyusutan begitu. Artinya barang itu disimpan ya, belinya baru, tetapi setelah disimpan cukup lama, nah, itu akan menyusut begitu, biaya penyusutan. Kemudian perhitungan fisik dan seterusnya ya, asuransi, pajak ya, pajak persediaan. Nah, kemudian mungkin ada kerusakan atau pencurian, nah, itu masuk di biaya simpan. Ya. Penanganan persediaan mungkin karena butuh dibersihkan dan lain-lain atau mungkin butuh yang lain-lain penanganan. Nah, itu juga dimasukkan di biaya simpan atau holding cost. Kemudian biaya pemesanan ya, order cost ya, ordering cost. Jadi di sini pemrosesan pesanan ya, nah, biaya ekspedisi itu termasuk biaya pemesanan ya. Oke, ya. Biaya telepon kalau menggunakan telepon ya, surat menyurat. Nah, itu kalau dulu ya surat menyurat ya. Kalau sekarang mungkin agak jarang atau mungkin sudah tidak digunakan ya surat menyurat. Karena banyak email dan lain-lain begitu kan, WhatsApp misalnya. Nah, itu surat menyurat sudah tidak terpakai. Nah, kemudian biaya pengepakan dan penimbangan. Nah, ini biaya pengepakan ini sekarang ini tetap terpakai. Kalau sering ya ataupun pernah beli di online shop, pengepakan itu penting, gitu kan, supaya aman dan apa eh, supaya aman dan tidak rusak barangnya. Nah, itu pengepakannya kan cukup ini ya, cukup eh, banyak itu biayanya karena terkait dengan barang ya. Nah, itu biaya pengepakan ini masuk biaya pemesanan atau cost. Kemudian mungkin ada yang meriksa karena barangnya banyak ya. Nah, itu mungkin juga masuk sini. Pengiriman ke gudang. Jadi termasuk transportasi ya, pengiriman ke gudang ini termasuk biaya pemesanan. Oke, selanjutnya biaya persiapan setup cost. Nah, pada mesin-mesin di pabrik yang besar itu ada apa persiapan. Jadi sebelum jalan mesinnya itu mestinya ada persiapan begitu. Nah, di sini mulai dari mesinnya nganggur. Nah, mesin nganggur. Mesin nganggur ini juga ada biayanya kalau dihitung begitu ya. Kemudian biaya persiapan tenaga kerja langsung. Misalnya kita mau ngerekrut tenaga kerja, kan ada persiapan begitu. Mungkin buat buat lowongan ditempatkan di mana di media apa itu kan juga ada biayanya, misalnya begitu. Atau biaya lainnya scheduling penjadwalan. Nah, itu masuk persiapan. Biaya ekspedisi gitu ya. Oke. Jadi pos-pos biaya ada tiga ini, biaya persiapan, pemesanan, sama simpan. Ini terkait dengan persediaan inventory biayanya. Ada juga lagi dimasukkan biaya kekurangan atau kekosongan ya, shortage out gitu ya, sorted cost gitu. Ini kehilangan penjualan, artinya tadi kosong ya bisa. Kemudian kehilangan langganan, artinya mungkin beli tetapi dibatalkan karena kecewa dan lain-lain ya. Nah, itu kekurangan, artinya kehilangan begitu. Biaya pemesanan khusus misalnya tidak umum, artinya tidak standar, ada pemesanan yang khusus, itu kan ada tambahan biasanya. Karena ada usaha kita yang lebih gitu, ya. Biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, ya, dan lain sebagainya. Oke, nanti coba dipahami ya, tapi saya pikir untuk membacanya cukup jelas ya. Oke, baik.
Mungkin persediaan. Pertama istilahnya ada fix order size model. Jadi model dengan ukuran pemesanan yang tetap. Ya. Jadi yang populer kita pelajari yang populer dulu ya. Ini ngomong-ngomong untuk yang kita pelajari yang umum ya. Jadi yang ini adalah EOQ namanya ya. Economic Order Quantity. Jadi istilahnya EOQ. Jadi istilah umum ya. Kalau bicara atau mendengar EOQ berarti itu adalah model salah satu model persediaan. Jadi jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Ada model lain production order quantity. Kemudian ada quantity discount, ada incremental discount ya. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari ya. Economic order quantity. Nah, nanti insya Allah minggu. Nah, yang pertama ini economic order quantity atau EOQ. Jadi ini umum digunakan untuk mengelola persediaan ya dalam menganalisis persediaan gitu. Jadi untuk mengelola persediaan ini model yang umum ya. Nah, model ini digunakan untuk menentukan dua hal gitu. Jadi kita merencanakan dua hal terkait dengan mengelola persediaan. Jadi ini kebanyakan kan memang bahan baku ya. Nah, tapi untuk barang jadi pun kan bisa. Barang jadi misalnya untuk toko ataupun distributor ataupun grosir itu kan berarti dia beli bahan jadi ya. Tapi bahan jadi itu artinya bagi grosir ataupun toko distributor itu adalah bahan baku. Jadi ini nanti terkait dengan dua hal. Pertama adalah berapa ya, berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan ya. Nah, pada saat bahan baku tersebut perlu dibeli kembali berapa jumlahnya. Jadi jumlah bahan baku yang harus dipesan ya pada saat dibutuhkan. Nah, tentunya berapa jumlahnya ini adalah yang paling ekonomis. Nah, kedua akan menjawab kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Kapan? Karena waktu ini penting. Kapan saya harus mulai beli? Karena pada saat kapan itu kan eh, nanti ada beberapa lama waktu baru barang sampai sampai begitu. Sehingga kapan itu penting untuk diketahui ya dalam mengelola inventory. Jangan sampai barangnya telat datangnya tetapi bahan bakunya sudah kosong. Jadi ini penting untuk diketahui kapan dan berapa jumlahnya. Supaya apa? Supaya kalau jumlah di sini berarti supaya tidak terlalu kemahalan atau ekonomis, paling ekonomis. Kapan ini juga penting diketahui supaya tidak terjadi kekosongan. Jadi ada dua istilahnya, replenishment cycle sama reorder point. Jadi EOQ itu akan menjawab dua hal tersebut. Nah, untuk mendapatkan model EOQ pertama, kita harus tahu jumlah permintaannya. Nah, caranya dengan melakukan peramalan. Ya. Jadi permintaannya berapa dengan melakukan peramalan. Yang kedua, kita harus tahu biaya inventorinya. Biaya inventory tadi ada beberapa tadi. Pertama biaya simpan ya, kemudian biaya pesan, order ya, dan biaya persiapan atau setup. Nah, yang ketiga, kita harus tahu waktu tunggunya, lead time ya. Dari pesan sampai barang datang itu berapa lama rata-ratanya. Jadi tiga hal ini penting untuk diketahui untuk menjawab untuk mengerjakan model EOQ. Oke. Nah, di sini EOQ itu punya semacam asumsi ya. Jadi EOQ itu digunakan apabila kondisi situasinya relatif konstan atau stabil. Nah, ya. Jadi misalnya permintaannya relatif stabil, permintaannya relatif stabil. Ya. Kemudian harga barang yang kita beli itu juga relatif stabil.
Biaya simpannya juga stabil, biaya pesan juga relatif stabil. Waktu tunggu ya, waktu tunggu juga relatif stabil, konstan ya, gitu. Nah, terus lagi tidak ada back order atau kekurangan barang. Artinya selama waktu periode tertentu ya, barangnya sebenarnya persediaannya sudah cukup, begitu, tidak ada kekurangan. Sehingga eh, situasi ini cocoknya dengan EOG, model EOG. Tapi kalau ada kekurangan dalam periode tertentu ya, eh, ada kekurangan sehingga melakukan back order gitu. Eh, Sebelum waktunya, maka ya kita akan menggunakan model yang back order gitu. Model persediaan yang back order. Oke, baik. eh Gambarnya ini menjelaskan secara mudah ya. Dari gambar ini sebenarnya kita sudah paham ya. Model EOG itu ya. Pertama tentunya di sini total ya. Kalau bicara persediaan ya, kita akan memelototi istilahnya biaya, total biaya. Nah, di sini total biaya secara standar atau umum ya, itu ada dua ya. Ini pertama terkait dengan simpan, biaya simpan, sama biaya persiapan, begitu. Nah, kita namanya tadi kan ekonomik ya, ini kan ekonomik ya. Ekonomik order quantity berarti jumlah pemesanan paling ekonomis gitu. Nah, kita maunya itu total cost-nya itu yang paling rendah titiknya. Nah, paling rendah kan di sini gitu. Nah, ini yang nanti kita pilih gitu. Ini yang mau kita pilih. Nah, ya, total cost-nya paling rendah. Nah, total cost di sini kan tadi ada holding, artinya biaya simpan, ya, juga ditambah dengan biaya persiapan, gitu, ya. Nah, pada titik ini, kalau secara sumbu horizontal X ya, nah ini kan jumlah pemesanan ya, artinya kuantitinya ya, kuantitinya di sini sumbu X. Kalau sumbu Y di sini adalah biaya rupiahnya lah ya. Nah, di sini jumlahnya adalah yang paling rendah di sini. Kita lihat di sini karakteristik dari biaya simpan ya. Biaya simpan ini ya, holding. Kalau semakin banyak barangnya ya, maka akan semakin tinggi, linear ya. Linear positif ya. Biaya simpannya semakin besar. Tetapi kalau untuk biaya persiapan ya, kalau barangnya semakin banyak yang dipesan, maka biaya persiapannya itu semakin rendah ya, semakin rendah. Sehingga titik temu ya, titik temu di sini ya. Titik temu di sini antara holding dengan setup. Nah, di sini akan menentukan jumlah. Nah, jumlah di sini key. Nah, disinilah yang mau kita cari. Nah, jumlah pesanan yang optimal. Begitu. Optimal di sini artinya apa? Optimal optimal yang ekonomis begitu. Ini. Nah, optimal yang ekonomis. Jumlah dari ini sama ini adalah ini. Jadi total cost-nya paling rendah. Jumlah pesannya berapa? Nah, ini yang mau kita hitung. Menjawab yang pertama tadi ya, tujuan pertama. Jumlah pemesanan yang optimal ekonomis. Tandanya adalah di bintang. Kemudian yang kedua, jawaban yang harus kita dapatkan adalah kapan kita pesan kembali. Ya, kapan kita pesan kembali. Nah, itu namanya reorder point atau ROP istilahnya. Kapan? Untuk mendapatkan ini ROP ya. Ini ilustrasinya begini. Ini kan kita sudah dapatkan key tadi ya. Di sini nilai key-nya. Ya. Oke, barangnya datang ya, jumlahnya key ya. Nah, itu setelah dipakai kan turun dia. Turun gitu. Turun tek. Nah, pada jumlah sekian, misalnya kita dapatkan nilai ROP-nya sekian ya. Pada jumlah sekian ROP-nya. Ah,
ini harus kita pesan kembali nih. Ini kita sudah mulai pesan lagi, order begitu ya. Istilahnya order. Kita order di sini. Kita order pada titik ini, pada jumlah sekian. Sehingga barangnya kalau habis kosong, ini barangnya sudah datang di sini. Waktu tunggu. Nah, di sini kan waktu tunggu. Jadi di sini barang habis ya, inventorinya habis, barangnya sudah datang sejumlah ini. Nah, ya, dan begitu seterusnya. Jadi ROP-nya adalah pada nilai sekian, pada titik ini. Nah, ini. Pada titik ini ya, itu harus beli kembali. Ya, oke. Dan ini nilai tengah. Nilai tengah di sini adalah rata-rata. Rata-rata inventorinya. Tengah ya. Nah, berarti rata-rata inventory itu adalah jumlah yang paling optimal tadi Q dibagi 2. Oke. Di ROP reorder point ya, itu sebenarnya inventory itu kan bagusnya total 1 tahun, Mas. Jadi kita membuat perencanaan 1 tahun persediaan itu. Tidak bisa, bukan tidak bisa, apa, biar lebih stabil ya. Jadi ini kita bicara nanti dalam agregat 1 tahun, ya. Nah, nilai ROP itu eh, stabil, artinya begini. Karena nanti ada rumusnya ya, ROP order point itu nanti ada waktu tunggu ya. Nah, nanti waktu tunggu itu yang nanti kita sebenarnya waktu tunggu ini nanti akan ada variasinya. Tapi untuk yang kondisi EOQ, ini kan EOQ ya, kita bicara EOQ, nah, economic order quantity itu pada kondisi yang konstan, relatif konstan lah gitu, ya relatif konstan. Oke, jadi kita mengenal yang EOQ relatif konstan. Nah, pada karena kita menggunakan EOQ, maka reorder point itu kita perkirakan ya. Jadi kita perkirakan di sini ya, sorry. Kita perkirakan pada angka itu gitu, ya. Pada angka itu. Artinya misalnya ya, misalnya kita Q-nya ini 100 ya. Nah, 100 terus kemudian ROP-nya di sini menunjukkan misalnya angka 20 lah ya. Artinya pada saat angka 20 stoknya inventory tinggal 20, maka kita harus pesan. Ini semacam alarm gitu. Wah, saya harus pesan. Nah, untuk model EOQ itu stabil. Gitu. Misalnya tadi 20 ya, ya 20 gitu selama periode tertentu. Misalnya kita membuat model EOQ itu 1 tahun ya, maka selama 1 tahun kita mencoba misalnya tidak konstan ya. Nah, itu otomatis kita harus menyesuaikan gitu. Nah, menyesuaikannya bisa apa? Bisa periode waktunya diperpendek. Gitu. Ya, artinya tidak 1 tahun begitu. Kenapa kita merencanakan 1 tahun? Nah, itu nanti secara biaya, frekuensi tadi ya, biaya dan lain-lain itu akan secara hitung-hitungan mendapatkan lebih apa rendah gitu. Nah, tetapi itu juga di apa latar belakangi pada situasi ya, situasi karena mungkin kompleks ya, kompleks suatu departemen semakin banyak dan semakin besar, mungkin jadi model EOQ atau persediaan itu disesuaikan untuk masing-masing departemen gitu. Tetapi saling terhubung gitu, saling terhubung. Saya juga perlu garis bawahi. Jadi untuk yang perlu diperhatikan pertama kita harus tadi bilangnya di apa. Nah, ini peramalan. Jadi pertama kita memperhatikan itu dalam mengelola persediaan. Jadi permintaan trennya itu kita coba prediksi, kita ramal. Ah, ini biaya inventory. Biaya inventory ya tadi daripada beli yang banyak tetapi ini investasinya nanti daripada nganggur ya menurun dan lain benar dikurangi biayanya ya. Jadi total cost inventory total costnya, total biayanya.
ada tiga, ada tiga unsur ya. Pertama, kita bicara biaya pembelian atau procurement-nya ya. Nah, ini R kali P. R itu, nah ini kita bicara tahunan Mas ya. Jadi pada umumnya. Kalau misalnya nanti di perusahaan itu bulan, maka ya kita sesuaikan bulan atau mungkin bahkan minggu begitu ya. Jadi maksudnya kalau pada umum contohnya 1 tahun itu kan harapannya tadi pertama kondisinya konstan, stabil ya. Kedua itu tadi untuk mengurangi biaya seperti persiapan gitu ya. Karena biaya biaya persiapan itu kalau waktunya pendek ya pembeliannya sedikit itu cenderung lebih kena mahal biaya persiapan. Oke, tiga hal ini pertama R. R itu demand ya. Ini notasi ya, notasi saja. Jadi permintaan tahunan ataupun bulan misalnya ya, itu berapa? Nah, dengan peranan forecasting tadi, peramalan, diramalkan. Nah, metode peramalan itu bisa secara insting ya. Oh, sebenarnya insting itu maksudnya atau berdasarkan data deret waktu. Artinya misalnya penjualan sebelumnya itu berapa, beberapa periode sebelumnya itu berapa. Nah, nanti metode peramalan itu ada beberapa macam ya. Ada seperti eksponensial ya, linier, linier trend begitu ya, tren linier, eksponensial smoothing ya, ada dekomposisi begitu. Nah, itu nanti bisa dipakai ya, gitu. Yang sederhana. Nah, kelihatannya demand tahu peramalan demand ini akan memegang peran ya, memegang peran tadi untuk menghemat ataupun tidak kerugi, tidak terlalu rugi gitu ya. Karena namanya forecasting atau peramalan itu kan tentunya ada juga kesalahan, tetapi tidak terlalu rugi. Oke, nah ini satuannya unit ya. Jadi jumlahnya berapa dalam periode berapa ya unit. Kemudian P ini biaya, biaya pembelian sebuah item, artinya dalam satu unit ya item. Jadi sehingga total jumlah barang yang dibeli rencananya berapa begitu, nah, dikalikan harga per unitnya ya, berapa. Nah, di sini kita bicara konstan ya. Bisa jadi pada kondisi tertentu itu harga barang itu kan bisa turun ya atau bisa naik begitu. Nah, jadi kita ini konteksnya adalah melakukan perencanaan, gitu, perencanaan. Nanti jumlah biayanya dalam pelaksanaannya ya diharapkan intinya tidak tidak terlalu jauh tinggi begitu. Maksudnya perencanaannya sekian, itu dalam pelaksanaannya harapannya kan tidak di atasnya tinggi. Gitu. Kalau kenyataannya itu di bawahnya ya syukur enggak apa-apa, karena biayanya lebih rendah dari perencanaan. Jadi pertama ini unsurnya biaya pembelian. Yang kedua biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini eh, rumusnya R. R ini tadi kan demand ya, demand. C itu biaya pesan, order ya. Q ini adalah jumlah barang quantity tadi yang optimal tadi. Gitu. Jadi biaya pesan artinya apa? Sekali pesan itu nah, tadi Q ini adalah jumlah yang dipesan ya, sekali pesan yang optimal tadi ya kan. Nah, begitu. Nah, C ini biaya kos, biaya pesannya. Gitu. Kemudian yang ketiga di sini biaya simpan. Biaya simpan ya itu eh, adalah sebenarnya H ini biaya simpan ya, biaya simpan per unit per tahun. Ya. Ini dalam satuan tahun ya. Terus, nah ini Q per 2 ini kan sebenarnya rata-rata inventory gitu. Rata-rata inventorinya berapa? Jadi ini kita membuat suatu perkiraan ya, biaya simpannya. Jadi rata-rata inventory dikalikan biaya simpan. Gitu, ya. Nah, tiga hal ini yang menjadi gambaran kita untuk mengetahui
total cost dari inventory. Oke, kemudian ini selanjutnya ya, kita memahami jumlah biaya inventory. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah sekali pesan yang ekonomis. Nah, di sini jumlah sekali pesan yang ekonomis di sini berapa? Nah, unsurnya pertama adalah ini sama ya. CR ini sebenarnya sama, CR ya. CR tadi terkait dengan biaya inventory ya. CR nah ini ya. Nah, C tadi kan biaya pesan. R ini adalah jumlah permintaannya. Nah, dibagi H itu biaya simpan ya, dikalikan 2 di akar. Nah, atau H, H ini adalah tadi biaya simpan ya, biaya simpan holding itu adalah P kali F. F ya ini. F itu eh, biaya penyimpanan tahunan atau biaya penyusutan akibat ini. Tapi utamanya ini, kalau misalnya kita sudah tahu ya, biaya simpan itu berapa, ya ini kita pakai ini. Tapi kalau misalnya masih bingung biaya simpannya berapa, ya ini. P itu adalah harga per unit ya, harga per unit ya. P ini kan harga per unit. Nah, biaya pembelian per unit ya, per item. Nah, F ini apa? F-nya ini adalah biaya simpanan tahunan gitu. Akan kita dapatkan jumlah pemesanan yang paling optimal. Sekali pesan berapa gitu ya. Nah, di sini dalam contoh ini ya, ini konteksnya 1 tahun ya. Tadi ini contoh 1 tahun. Nah, sehingga kalau sekali pesan itu key ya, sekali pesan itu jumlahnya key gitu. Maka kalau dalam 1 tahun itu berapa yang harus kita beli gitu kan. Nah, ini notasinya M ya. M adalah apa? Berapa? R ini kan jumlah permintaan setahun ya. Berapa kali maksudnya ini ya? Jumlah order berarti kan frekuensi. Jumlah order dalam 1 tahun berarti kan frekuensi dalam 1 tahun itu berapa kali kita harus pesan ya. M berarti ini. Artinya ya jumlah pemesanan dalam 1 tahun atau permintaan dalam 1 tahun dibagi dengan sekali pesan jumlahnya berapa gitu. Kita itu. Nah, ya. Atau istilahnya di sini adalah R tadi itu kan ini ya. Ini ya misalnya ini. Terus kemudian dibagi ya ketemu ini HR ini ya. Oke, kita menggunakan ini. Jadi di sini dari model EOG ini pertama kita akan dapatkan ini sekali pesan jumlah optimal berapa ya. Kemudian frekuensi ya. Frekuensi M ini ya. Dalam 1 tahun itu frekuensinya berapa kali kita pesan. Jadi ini gambarannya memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Tapi dengan model EOG ini ya, ini akan pas dan cocok kalau kondisinya konstan atau stabil ya. Gitu. Nah, sehingga yang paling penting pertama ini, rumusnya ini ya, ini yang paling penting. Kemudian, nah kita tahu frekuensinya berapa. Ini ya. Kemudian lagi, nah di sini ini yang kita menjawab tadi yang kedua, reorder point. Nah, reorder point di sini kita kasih notasi B ya. Nah, di sini jumlah permintaan dikali lead time waktu L dibagi 52. Nah, kenapa 52? Karena settingannya tadi ya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, artinya 52 minggu begitu. Nah, ini akan kita dapatkan kapan kita akan pesan lagi gitu. Jumlahnya berapa. Nah, ini reorder point. Kita langsung contoh ya. Nah, kita coba contoh. Nah, misalnya di sini permintaannya 8.000, berarti R ya. Terus kemudian
harga satu unitnya 10 ya, berarti ini P ya. Kemudian biaya pesannya sekali pesan berarti ini C ya, 30 ya. Kemudian biaya simpan per unit dalam 1 tahun 3, ini berarti H gitu ya. Kita singkati notasinya. Nah, berapa jumlah pemesanan yang ekonomis? Ya, di sini berarti kita mencari Q-nya tadi, jumlah pemesanan yang paling ekonomis ya, Q di atas ini ya. Berapa? Nah, kemudian total biaya persediaan. Berapa? Frekuensi pemesanan dalam 1 tahun berapa? Ya. Dan titik pemesanan kembali berarti reorder point gitu. Reorder pointnya berapa? Nah, jika waktu tunggunya 2 minggu, artinya kita pesan, nah itu datangnya lagi 2 minggu. Jadi lead time ini kita bicara rata-rata. Nah, bicara rata-rata, eh, pada kondisi EOQ ya, contoh EOQ di sini ini tadi asumsinya adalah stabil atau konstan ya. Nah, nanti kalau misalnya kondisinya tidak stabil atau konstan ya apa kita eh, agak kurang pas ya menggunakan model EOQ gitu. Tapi nanti ada apa semacam toleransi begitu, toleransi. Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pemesanannya kembali, berapa jumlah pemesanan paling ekonomis? Sekitar 400. Dari mana? Dari sini. C ini cost-nya ya, cost sekali beli ya. Berapa? Oh, sekali unitnya ya. Per unitnya. Per unitnya 30. R-nya jumlah permintaan ya, 8.000. Nah, ini biaya simpannya 3 ya. 400. Artinya sekali pesan yang optimal, yang ekonomis adalah 400. Sekali pesan kita beli 400. Nah, biaya total biaya persediaan di sini 8.000 tadi unitnya ya, price-nya 10. Nah, sekian. Di total biaya persediaannya. Kemudian jadi ini tanpa biaya persiapan ya. Jadi total biaya persediaan ini tanpa biaya persiapan artinya mungkin biaya persiapannya agak diabaikan gitu. Ini kan tadi total biaya minimum ya, paling minimum. Gitu. Kemudian frekuensi dalam 1 tahun. Frekuensinya berapa kali kita harus beli lagi gitu ya. Nah, itu didapatkan dari jumlah permintaan dalam 1 tahun ya dibagi dibagi dengan jumlah kali pesan yang ekonomis tadi 400 ya, 400 jadi 8.000 dibagi 400 sehingga dalam 1 tahun kita order itu sebanyak ini 20 gitu ya. Jadi ini semacam memberikan gambaran lah gitu ya. Nah, meskipun dalam kenyataannya nanti mungkin lebih kecil ya, 20, tetapi paling tidak untuk memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan kita harus melakukan order sebanyak 20 kali ya dalam 1 tahun. Nah, yang pada kondisi misalnya ini pandemi, situasinya kan apa belum jelas ya. Nah, tentunya memang tidak konstan ya. Paling tidak dengan EOG di sini eh, mungkin paling eh, punya semacam gambaran gitu. Istilahnya secara perhitungan eh, kuantitatifnya. Kemudian yang kita hitung lagi ini adalah reorder point-nya, artinya kapan atau jumlah berapa kita akan beli lagi. Jadi sisa berapa kita akan beli. Nah, di sini menunjukkan sisa 307,7 unit. Kita harus sudah siap-siap untuk membuat forecast order gitu ya istilahnya. Nah, pada titik ini ya, reorder point, kita harus melakukan reorder lagi, pemesanan ulang. Gitu. Jadi
sehingga apa, barang sampai, nah ini barang ini ya habis begitu ya. Ini tadi kan waktu tunggunya 2 ya, dalam satuan minggu ya, 2 minggu. Nah, kita apa, dalam 52 week ini 1 tahun. Kalau misalnya tadi, misalnya ini bulan, maka ya kita harus sesuaikan ya, sesuaikan. Misalnya kalau ini bulan ya, berarti kita sesuaikan. Kalau misalnya waktu tunggunya adalah minggu ya, maka di sini bulannya berapa hari, berapa kali, misalnya 4 atau 5 minggu ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan satuan waktunya. Jadi titik pemesanan kembali ini maksudnya adalah jumlah sekian itu kita akan beli lagi. Gitu. Pelan persediaan itu sebenarnya intinya kalau ini kan salah satu model namanya EUKI. Nah, kalau misalnya persediaan kita tidak terlalu kompleks ya, tidak terlalu besar dan variasi persediaannya tidak terlalu banyak, nah maka apa kita tidak tidak apa mungkin ya secara praktis gitu ya. Jadi tidak menggunakan model yang berlebihan. Apa yang penting intinya adalah ekonomis, artinya persediaan kita itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kurang. Gitu. Jadi di EOG ini menjawab dua, ya, menjawab dua. Pertama adalah, nah ini jumlah bahan baku yang akan kita pesan yang paling ekonomis. Jadi jumlah pemesanan yang ekonomis berapa sekali pesan, sekali pesan berapa yang paling ekonomis, terus biaya persediaannya, sehingga dengan sekali pesan ini nanti total biaya persediaannya berapa. Nah, ini kita dapat tahu gitu. Terus nanti kalau misalnya dalam satu periode 1 tahun, ini kita bicara 1 tahun, itu frekuensi sekali pesan, frekuensinya berapa kali. Kemudian lagi yang penting kita mau belinya itu ketika barangnya tinggal berapa. Nah, itu. Nah, ini namanya reorder point. Nah, ini informasi yang memang harus diketahui gitu ya. Dan memang mungkin tentunya tidak akan sama persis, tetapi ini memberikan gambaran ya. Kalau dalam pelaksanaannya memberikan gambaran ya